seluruh rangkaian kejadian dalam beberapa waktu terakhir ini, memang nampaknya dunia peradilan kita itu kan, saya minta maaf harus mengatakan sudah sangat busuk gitu ya. Di mana-mana selalu terjadi korupsi, terutama kalau menyangkut kasus yang korupsi. Jadi korupsi itu menimbulkan korupsi baru justru di pengadilan. Jadi oleh sebab itu saya terus terang tidak tahu lagi ya untuk mengatakan harus direformasi. Ini kan sudah produk reformasi. Jadi di awal reformasi itu kita menjadikan hakim itu sebagai institusi yang independen, dilepaskan dari pemerintah, disatukan ke Mahkamah Agung dalam satu atap. Itu kan maksudnya dalam rangka reformasi. Lalu dibentuk komisi yudisial untuk ngawasi hakim semula, kemudian ditujukan malah ke hakim-hakim agung saja gitu, dibatasi. Dan beberapa waktu terakhir ini lalu yaitu kasus demi kasus bermunculan, dan itu semakin sangat mengerikan karena permainannya itu melibatkan bukan hanya lagi perseorangan oknum yang diam-diam, tapi kalau melihat kasus terakhir ini kan sudah melibatkan banyak orang di sebuah instansi. Nah, untuk itu saya lebih melihat pada politisnya. Itu rupanya sih Kejaksaan Agung ini sekarang bagus ya. Langkah-langkahnya yang terakhir ini relatif bagus dan mungkin menjadi yang paling tidak saat ini menjadi yang terbagus di antara penegak hukum yang lain dengan temuan-temuan dan langkah-langkahnya. Saya kira integritas hakimnya mulai dari pimpinan sampai ke bawah. Kalau pimpinannya punya integritas, tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Integritas untuk berani melakukan penataan dan melangkah secara lebih tegas terhadap kasus-kasus. Tidak lagi mencoba, misalnya seperti kasus Zaruf itu. Kan dulu dia disebutkan melibatkan banyak orang karena katanya ngurus perkara selama 10 tahun. Coba sekarang di pengadilan hanya dia sendiri yang muncul gitu ya. Tidak ada pelaku lainnya, tidak disebut. Nah, menurut saya, menurut analisis teman-teman, ini banyak kemungkinan tuh banyak yang masih disimpan oleh Kejaksaan Agung. Dan Mahkamah Agung sekarang mungkin banyak kartu-kartu trufnya yang dipegang oleh Kejaksaan Agung, dan itu mungkin akan terus dibuka ya, sedikit demi sedikit. Ya memang pada umumnya kasus-kasus itu kan tidak langsung orang nyuap ke hakim ya. Pasti melalui orang lain. Kalau di pengadilan yang aktif itu di berbagai tempat kan itu melalui panitranya. Yang dulu di Sumatera Utara, di Surabaya, yang sekarang lagi, yang dulu selalu melalui panitra karena pintu pertama untuk sebuah kasus itu panitra. Nah, oleh sebab itu mungkin penataan bagaimana sih panitra ini dibina, diawasi dan seterusnya, itu supaya betul-betul menjadi perhatian. Meskipun sudah bosan sih kita mengatakan gitu. Sejak dulu kita kan sudah berbicara, sudah belasan tahun lalu agar kepanitraan ini diatur ulang. Ada dulu yang usul begini, panitra itu tidak usah lama-lama lah di sebuah pengadilan gitu. Misalnya letakkan di situ 6 bulan, sudah itu pindah ke tempat lain, terus diputar begitu. Mungkin akan merepotkan, tapi itulah konsekuensinya kalau mau memperbaiki. Karena panitra itu semakin lama di satu tempat, semakin mudah itu mengatur perkara dan mengatur birokrasinya ke bawah, di birokrasi kepanitraan. Tapi memang pada umumnya semuanya melalui panitra ya, untuk bisa melakukan penyuapan itu. Kalau kejaksaan menurut saya sudah bagus ya, melakukan belakangan ini sudah lebih agresif, profesional gitu ya, untuk melakukan langkah-langkah penanganan. Meskipun kita terkadang merasa ada yang sebenarnya masih tertahan dari langkah kejaksaan itu. Ada 2 hal kalau kejaksaan itu menangani kasus itu. Biasanya kalau sudah mentok atau berhadapan dengan 2 entitas, itu kejaksaan mundur gitu. Misalnya apa? Menyangkut oligarki. Itu kasusnya lebar, gedar, itu sudah ada sebutan mengarah ke seorang oligarki yang kira-kira menyediakan dana politik tertentu, hilang kasusnya.
Yeah. Sama tuh kasus Pertamina sekarang coba siapa yang dulu digembar-gemborkan katanya orang atas yang hebat, kasus pagar laut dan sebagainya. Lalu yang kedua biasanya kalau menyangkut pejabat, jadi kalau sudah yang ada di belakang kasus ini oligarki dan pejabat aktif biasanya pejabat aktif ya. Nah itu biasanya mandek tidak jalan lagi dan mengorbankan orang-orang kecil yang apes saja sebenarnya.